melaksanakan praktikum pertemuan kelima. Seperti biasa langsung kita breakout room Zoom aja. Kak Damai. Iya. Aku izin boleh nggak? Iya boleh. Satu lagi kelompoknya mana Regina? Ada Kiki sama Doi lagi connecting Kak, masuk Zoom-nya. Oke. Kita tunggu Doi dulu ya. Makasih Kak.
Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Salam Kak. Pagi. Maaf praktikumnya agak sedikit telat hari ini karena tadi saya harus join ke kelompok yang lain dulu karena ada masalah di kelompok tersebut. Sekarang kita langsung aja praktikum modul 4. Udah pada ngerjain pretest? Belum, Kak. Boleh dikerjain dulu. Di jam 10 nanti saya kirim post test, dikerjain setelah praktikum berlangsung ya. Masih ngerjain atau udah selesai? Udah selesai, Kak. Ada yang belum? Masih belum, Kak.
Oke. Udah semua ya? Udah. Atau masih ada yang belum? Udah, Kak. Yang lainnya? Oke, sekarang saya mau ngasih sedikit insight dulu mengenai MRP. Udah, Kak. Udah. Real requirement planning. MRP atau perencanaan kebutuhan material merupakan suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada dependen pada tingkat atau level yang lebih tinggi. Tujuan dari penerapan MRP itu sendiri adalah untuk melakukan pengurangan persediaan, karena dengan menerapkan sistem MRP kita menjadi tahu persediaan existing yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk itu apa aja. Selanjutnya adalah pengurangan lead time dalam manufaktur dan pengiriman, komitmen pengiriman yang realistis karena kita sudah tahu sekiranya kapan gross requirement atau kebutuhan kotor itu siap. Untuk peningkatan efisiensi operasi, mengendalikan tingkat inventory, menentukan prioritas item, dan merencanakan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi. Berikut ini merupakan istilah-istilah dalam MRP, ada gross requirement, ada schedule receipt, ada begin inventory, ada net requirement, ada plan order receipt, ada plan ending inventory, ada plan order release, ada lead time, ada lot size, ada safety stock, ada project on hand. Dari istilah-istilah MRP ini ada yang udah familiar belum, teman-teman? Atau pernah dipelajari? Ada lagi selain lead time? Udah, kayaknya kecuali yang plan ending inventory. Sebenarnya ini istilah-istilah ini harus kalian ketahui dan harus dihafalkan karena kita akan menggunakannya di praktikum modul 4 ini. Kita langsung aja ke tampilan dalam Oracle-nya seperti ini. Ada di bar menu fitur material requirement planning sebelah kiri. Selanjutnya nanti dari setelah kita mengaplikasikan aplikasi tersebut, di fitur tersebut juga, kita dapat mengetahui MRP report-nya. Nanti bentuk MRP report-nya akan seperti ini untuk setiap komponen. Ini bisa dilihat untuk komponen otopet, ini untuk rangka alas, ini untuk rangka stang, ini untuk rangka roda depan. Nanti MRP report-nya akan dibuat untuk semua item, yang mana ada 48 item pendukung pembuatan otopet. Cara bacanya, untuk produk otopet diketahui lead time LT sama dengan 0, nilai safety stock sama dengan 0, lot size tidak ada karena kita tidak memasukkan ukuran lot, unit measure dalam each, ABC tidak ada karena kita tidak menggunakan pengklasan dalam bentuk ABC tetapi menggunakan levelan dari level 0 sampai level 5, source itu adalah kode barang, apakah barang itu dibuat atau dibeli. Kalau misalnya M berarti kode barangnya dibuat. Kalau beli B. Type itu adalah type of material. Kita tidak memasukkan tipe of materialnya karena kita tidak mengasumsikan bahwa material tersebut tidak kita tentukan tipenya. Selain itu, otopet juga memiliki kebutuhan kotor sekian pada bulan 1 hingga bulan 6 sekian dengan total sekian. Begitu juga hingga ke bawah diketahui PO release pada item otopet pada bulan pertama sebesar sekian, hingga bulan ke-6 sebesar sekian dengan total sebesar sekian. Nanti di laporannya dijelaskan seperti itu. Jadi per item dan per menunya, ada grossnya berapa, lead time-nya berapa, sekian-sekian nanti dijelaskan. Dari MRP report ini kita juga bisa mengetahui bill of material. Ini bill of material tapi ada lead time-nya nih kalau misalnya menggunakan software Oracle. Jadi cara bacanya, untuk membuat satu unit otopet dibutuhkan lead time sama dengan 0, dengan komponen pendukung 2 buah kerangka alas dengan lead time sama dengan 0, dan 1 buah kerangka stang
dengan lead time sama dengan 0. Tapi lagi di praktikum bill of material ini software maupun komputer nggak support untuk menampilkan si bill of materialnya, si bagian bill of materialnya. Jadi nanti di laporan bill of material ini bisa sama teman-teman diganti dengan bill of material pada praktikum pertemuan pertama. Kayak gitu. Dari sini cukup insight yang saya berikan. Ada yang mau ditanyakan? Kak, tadi yang ABC apa Kak? Yang ABC itu adalah pengklasan. Itu kelasnya itu dalam ABC. Jadi kita membuat susunan MRP-nya tuh ini kelas A, kelas B, kelas C kayak gitu. Tapi karena kita tidak menggunakan sistem ABC, kita menggunakan sistemnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi pengklasan ABC itu tidak digunakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? tadi bilangnya kan pakai bill of material udah dibuat sebelumnya. Nah kalau bill of material yang sebelumnya kan bentuknya nggak kayak gini Kak, nggak ada LT sama U-nya. Itu kita Iya, unitnya ada, cuman LT-nya kan nggak ada, nggak apa-apa, jadi nggak usah ditambahin. Oh nggak usah, oke, makasih Kak. Boleh lihat yang istilah-istilah MRP gak, Kak? Istilah-istilah MRP boleh. Ada yang mau ditanyakan, Regina? Ada, Kak. Cuman tadi dicatat ada. Oke. Makasih, Kak. Iya, ada lagi? Plan ending inventory itu apa Kak? Karena dulu sama menurun belum Planning inventory adalah rencana persediaan akhir periode. Merupakan suatu perencanaan terhadap persediaan pada akhir periode. Jadi tuh kita bisa merencanakan dari barang yang keluar itu kira-kira sisa barang di gudang itu seberapa banyak gitu sih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup ya. Sekarang kita langsung aja ke praktikum modul 4. Ini kan ada 2 kelompok, jadi share screen-nya bergantian tapi tetap ikuti prosesnya ya. Dari kelompok 7 siapa yang share screen? aku aja nggak Kak. Azari udah pernah share screen, Farhan udah pernah share screen belum? Udah, Kak. Oke, ya udah Syafira boleh. Dari kelompok 14 siapa yang share screen? Haryanto udah pernah share screen? Udah, Kak. Oke, ya udah boleh. Kiki tetap ikutin. Safira juga sama. Jadi nanti yang share screen silahkan buka dari sekarang aplikasi Oracle dan file Word-nya yang masih kosong. Untuk teman kelompok yang lain silahkan buka tabel bill of material yang digunakan di praktikum modul 1. Yang dilakukan di praktikum pertemuan 1. Tabelnya boleh dibuka, sama bagannya juga boleh dibuka. Kalau kelompoknya udah ngasih akses anggota kelompoknya buat tabel bill of materialnya kan? Udah Kak. Ya, itu boleh dibuka dulu. Sekarang kita Syafira dulu yang share screen, nanti gantian Kiki. Kiki tetap mengikuti. Jangan lupa di screenshot. Screenshotnya kan nanti akan ada yang kepotong-potong nih. Jadi mau di screenshot dari sekarang juga nggak masalah, atau nanti kalian mau screenshot ulang juga nggak masalah. Tapi prefer dari sekarang, boleh di screenshot terus dipindahin ke Word.
Kiki udah sampai sini, Ki? Kiki udah sampai sini? Oke, sekarang kita klik new problem. Tolong didengarkan baik-baik, nanti penjelasan saya juga dijelaskan di laporan. Problem title diisi dengan nama perusahaan. Number of product and part item diisi dengan banyaknya komponen. Ya, tulis dulu. Diisi dengan banyaknya komponen yang menyusun Autopad, yaitu sebanyak 48 item. Time unit planning-nya dalam bulan, karena kita akan melakukan perencanaan MRP dalam bentuk bulan. Planning period-nya, kita akan melakukan perencanaan selama 6 periode. Jadi yang atas boleh diubah 6. Number of period-nya, kita tetap dalam 12, karena setahun ada 12 bulan. Maksimum number of direct itu adalah banyaknya komponen penyusun untuk menyusun suatu produk. Contoh, untuk memproduksi satu komponen Autopad dibutuhkan 1 buah kerangka alas dan 1 buah kerangka stang. Itu jadi komponen penyusun di bawahnya itu ada 2. Nah, kalau misalnya di Autopad sendiri secara keseluruhan, itu komponen penyusun untuk memproduksi satu produk itu ada 5 maksimalnya. Ya, tetap 5. Terus kita boleh okein. Oh, di SS dulu. Nggak apa-apa. Di SS belum? Belum ya? Nggak apa-apa, nanti aja. Kiki udah sampai sini, Ki? Sekarang didengarkan lagi yang ini. Item ID itu diisi dengan banyaknya komponen. Dari nomor 1 hingga nomor 48 ada di tabel komponen penyusun Autopad, bersusun dari nomor 1 hingga 48. Jadi disusunnya bukan berdasarkan komponen make dulu, baru komponen buy dulu. Nggak kayak gitu ya. Tapi diisi berdasarkan tabel bill of material yang nomor 1. Itu yang pertama. Dari item ID nomor 1 hingga 48. ABC class-nya tidak diisi. Source kodenya kalau misalnya komponennya dibuat itu M, kalau misalnya komponennya dibeli itu B dengan huruf kapital ditulisnya. Material type-nya tidak kita masukkan karena kita mengasumsikan tidak menggunakan pematerialan, tidak menentukan material pada komponen tersebut. Unit measure-nya masih I, itu ketentuannya dari sananya. Lead time-nya untuk komponen make dalam jam, untuk komponen buy dalam hari. Untuk lot size-nya tidak ada, kita tidak memasukkan ukuran lot, begitu juga dengan LS multiplier atau lot size multiplier tidak kita masukkan. Scrap, karena tadi balik lagi kita tidak menggunakan material, dan kita nggak bisa tahu nih sampah dari material tersebut berapa, jadi tidak usah dimasukkan. Annual demand-nya juga tidak digunakan karena kita mengasumsikan bahwa setiap bulan itu permintaan yang datang itu selalu berubah, jadi tidak sama. Unit cost adalah biaya pembelian. Setup cost adalah biaya pemesanan yang ada di komponen buy. Di komponen make nggak ada ya biaya pemesanan. Holding annual cost sampingnya itu adalah biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan adalah 10% dari biaya pembelian. Cukup itu aja yang diisi, berarti yang diisi cuman holding, setup, unit, lot size, source code, dan item ID. Boleh kita contohin dulu satu. Di item ID nomor pertama, itu ada untuk item ID, lupa ngasih tahu, ditulis dengan huruf kapital. Kalau misalnya ada spasi, pakai underscore. Oke, item ID Autopad, source kodenya itu dibuat M. Lead time Autopad berapa? Udah dibukakan tabelnya untuk anggota kelompok 7, Farhan dan Azari. Berapa lead time-nya dalam jam? Kak, kalau seorang agak.
0,5. Unit cost-nya berapa, Farhan? Untuk otopet. Azari atau Farhan? Bentar. Apanya tadi, Kak? Biaya pembelian. 2.191.700. Sabar ya, sabar. Putus-putus. 2.191.700. Holding cost 10% dari unit cost. Copy paste aja, dihilangin 0,1. Nah, nanti buat ngisi holding cost, diisi dulu unit cost-nya semua, baru di holding cost tinggal copy paste, terus hilangin 0,1 ya. Ya, udah bisa ngikutin Ki sampai sini? Haryanto sama Regina buka tabel bawahnya udah. Udah. Oke. Boleh di-save dulu, Safira, di file. Terus filenya diganti jadi 7.mrt berpartikel semua. Ya, .mrt. Boleh screen dulu, Safira. Saya mau lihat yang Kiki. Udah. Unit cost-nya udah, langsung ke unit cost. Berapa biaya pembeliannya Haryanto sama Regina? Untuk otopet biaya pembeliannya 731.150.000. Itu kelebihan. Satu lagi hapus. 731.150 kan harusnya. Holding cost-nya juga diisi. 10% dari unit cost, boleh copy paste terus dihilangin 0,1. Oke, kayak gitu ya cara penulisannya. Berlaku buat semua item, tapi kita contohin satu lagi item untuk komponen buy. Di komponen nomor 11, Haryanto nama komponen nomor 11 apa? Ngait besi. Nomor 11 di tabel bill of material. Baut atau mur? Di tabel yang pertama. Baut. Terus kodenya karena dibeli by B. Ya, benar. Lead time-nya berapa, Haryanto? Itu di tabel bawahnya yang komponen buy. 2. Ya, 2. Biaya pembeliannya 250. 250. Komponen buy apa komponen Mac? Ya, komponen buy. 250.
biaya pemesanannya berapa? 150. Pemesanan itu di setup cost. Holding cost-nya 25 perak. Ya, benar nggak Haryanto? Di tabelnya sama? Kak, itu maaf nomor komponen nomor 11 harusnya kunci, Kak. Iya, kunci. Kunci, Kak. Bukan baut. Salah kayaknya Haryanto, Kak. Bentar. Ini kelompok 14 Enggak, ya? nyebut ini mah benar. Cuman 11 sama 12-nya beda. Itemnya, Kak. Harusnya sama semua urutannya. Item ini soalnya itemnya di tabel Bener kan nomor 11 baut? tapi di saya kunci, Kak. Yang dikasih. Coba stop share screen, Kiki. Saya yang share screen. Google ininya, Google Doc-nya. Belum, Kak. Oke. Udah kelihatan? Udah, Kak. Komponen nomor 11 baut. Benar. Ini pakai tabel bill of material ini dulu buat urutan item ID-nya. Nomor 11. Oh, Untuk tahu harga-harganya baru ke komponen buy ini. dikirain yang bawah ini, Kak, ngeliatnya. Enggak dilihat untuk susunannya dari nomor 1 hingga nomor 48 sesuai dengan tabel bill of material. Kalau untuk harga-harganya baru bersusun sesuai ini. Sebenarnya kan ini tuh potongan dari susunan ini kan? Iya, Kak. Iya. Gitu ya cara bacanya nanti. Makasih, Kak. Oke. Boleh Kiki lagi share screen, Ki? Boleh di-save dulu, ya. Ini kolomnya tuh kayak Excel, bisa dikecil-kecilin. Jadi yang nggak ada isinya tuh boleh dikecil-kecilin. Iya. Coba aja dari sekarang boleh. Bisa ya. Buat yang lain juga gitu. Boleh di-save dulu, Ki. Namanya diganti jadi ke14.mrp, huruf kapital semua. Terus oke. Oke. Sekarang boleh diisi dulu buat Syafira sama buat Kiki, komponen item ID-nya cukup sampai nomor 10 aja. Nomor 1 sampai nomor 10-nya boleh diisi dulu. Haryanto sama Regina boleh tolong bacain nama item ID-nya apa ke Kiki. Kak. Habis otopet, bentar, Ki. Kerangka stang. Kerangka stang, Ki. Doi bacain itunya ya, atasnya ya. Gue harganya ya, Doi. Iya. Kerangka alas. Tulisnya item ID-nya dulu aja, jangan dulu ke harga ya. Kerangka atas. Kerangka alas. Oke. Kerangka alas. Stang, bawahnya stang. Bawahnya besi penyambung. Komponen roda depan. Bawahnya komponen roda belakang. Komponen alas kaki.
Penutup stang 2 bawahnya. Yang ke-11 baut. Udah kan sampai 11? Udah itu. Ya cukup kayak gitu. Syafira udah sampai sini. Udah Kak, tadi aku bingung lupa. Unit cost itu kalau di buy, setup cost itu kalau di buy itu yang sama kayak biaya, lupa benar. Pemesanan. Biaya pemesanan. Iya. Berarti biaya pembelian itu di unit cost kan ya? Iya. Holding. Oh iya. Terima kasih Kak. Oke. Iya, ini pokoknya bersusun ya. Biaya pemesanan, biaya pembelian, pemesanan, penyimpanan. Boleh di-save dulu. Cara save-nya harus di file. Jangan klik itu, ntar save as. File, terus save problem. Terus yes. Oke, Safira udah sampai sini kan? Udah Kak. Oke, sekarang buka view-nya. Yang samping format. Di ini, oke, sebentar. Sebelumnya, ini kita cukup isi sampai sini dulu. Diselesaikannya sama kelompok kalian masing-masing nanti, karena di sini ada 2 kelompok. Jadi, kalau misalnya bolak-balik ribet, tipe komponen. Sekalian benerin. Nanti dicek juga satu-satu, diselesaikan semua setelah praktikum selesai. Sekarang kita lanjut dulu ke step berikutnya. Tadi buka view, terus buka bill of material. Kalau misalnya mau ngedit yang ini lagi, silakan buka item master. Tapi sekarang kita next ke bill of material. Ini itu untuk menyusun bill of materialnya. Jadi item ID itu nama komponen, sementara komponen ID usage itu adalah komponen penyusunnya. Contoh, untuk memproduksi 1 buah otopet dibutuhkan 1 buah kerangka alas dan 1 buah kerangka stang. Itu diisinya tuh di komponen ID usage 1 sama di komponen ID usage di kolom kedua. Boleh ditulis dulu. Otopet, sampingnya ada kerangka stang. Dan kerangka alas. Kalau unitnya hanya 1, tidak perlu dimasukkan banyak unit. Tapi kalau misalnya unitnya banyak dan lebih dari 1, itu penulisannya nama komponen, slash atau garis miring, banyaknya komponen. Contoh, untuk memproduksi 1 otopet dibutuhkan 2 kerangka alas misalnya. Kerangka underscore alas slash 2, kayak gitu. Penulisannya. Ini nanti di nama item ID yang item 12 hingga item 48 nanti akan berubah. Kalau misalnya di item masternya udah dibenerin juga. Di sini ada yang mau tanyakan dulu? Cukup, bisa lanjut. Ya, kalau misalnya yang nggak ada komponen penyusunnya itu dikosongkan aja. Boleh diisi dulu sampai baut. Bisa dilihat dari bagian bill of material, cara bacanya. Kerangka stang butuh apa aja. Terlucu.
Bentar ya, Ki. Yang kerangka stang itu butuhnya ada stang sama besi penyambung, Ki. Satu unit semua. Besi penyambung. Ya, kerangka alas hilangin dulu, Ki, duanya. Di sini kerangka alasnya cuma 1 unit. Di situ alas ada komponen roda depan 1 unit, komponen roda belakang 2 unit, komponen alas kaki 2 unit. Roda depan 1, Ki. Roda depan, roda belakang, sama komponen alas kaki 2. Oke, cukup dulu. Save dulu. Kiki, udah paham kan kelompok 14 cara ngisinya kayak gimana? Udah, Kak. Paham ya? Nah, ini pas banget baru mau ngasih tahu kalau misalnya ada bacaan unknown gini, itu berarti ada salah satu penulisan yang typo atau tidak dikenali. Tapi di sini case-nya bukan karena typo, tapi karena yes aja. Karena penulisan item-itemnya belum terbaca karena tulisannya masih berbentuk item 12, item 13, item 14, kayak gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah ngisi full di item masternya, nama-nama item ID-nya, tapi masih ada tulisan kayak gitu, artinya tuh penulisan kalian masih ada yang tidak terbaca karena typo. Kayak gitu. Udah boleh di stop share. Makasih, Ki. Oke, di save dulu, Safira. Sekarang kita ke view. Kita ke Master Production Schedule atau MPS. Nah, ini tuh kita memasukkan data forecast untuk bulan ke-1 hingga bulan ke-6 dengan metode yang memiliki nilai error terkecil. Dan hanya diisi untuk produk otopet aja. Kenapa? Karena kita hanya melakukan peramalan untuk produk otopet aja. Kita nggak melakukan peramalan untuk item atau komponen yang lain. Di kelompok 7, data forecast yang memiliki metode yang memiliki nilai error terkecil metode apa? Ini regresi. Di kelompok 14. Linear regression juga, Kak. Oke. Silakan masukkan datanya dari bulan ke-1 hingga bulan ke-6 yang overview-nya nggak usah diisi.
boleh di save dulu. Kiki udah sampai sini, Ki? Iya boleh. Tunggu dulu Kiki selesai, kalau udah kasih tahu. Nah, tadi gimana Kak cara ngecilin itunya? Nah, itu ada ya kecil. Jadi kan kalau misalnya di panah di kolom Excel kan bisa dikecilin tuh atasnya. Samping kata overview ada garis kan. Nah, garis itu tuh di drag. Nah, oke, bisa dilanjut. Sekarang kita buka view lagi. Selanjutnya kita isi inventory. Ini inventory atau capacity? Inventory. Ya, udah benar. Kita hanya memasukkan data on-hand inventory-nya aja untuk semua komponen. Untuk data on-hand inventory-nya sudah saya kirim linknya di chat Zoom. Sudah ada yang buka? Kalau di Udah. Di situ ada data on-hand inventory untuk setiap item dari nomor 1 hingga nomor 48. Yang nggak ada isinya itu diasumsikan bahwa inventory-nya sama dengan 0 atau tidak ada inventory di produk atau komponen tersebut. Untuk setiap kelompok sama on-hand inventory-nya dianggap sebagai asumsi setiap kelompok atau perusahaan. Nanti data on-hand inventory-nya boleh dimasukkan, nanti aja nggak apa-apa. Lalu kalau misalnya udah ke on-hand inventory, ini save dulu. Atau kita contoh, ya boleh. Kita contohin dulu kali ya, kita masukin. Untuk Autopad berapa? Boleh disebutin. Lagi Kak. Ya. Lanjut. Autopad 2. Kita 2. Rangka setengah 1. kerangkalas. Kerangkalas 1 ya? Oh iya. Kerangkalas nggak ada. Hilang Kak tulisannya. Iya hilang. Ya, kalau nggak ada berarti 0 tadi katanya. Iya, setengah 2. Ya, mulai. Nah, terus Penyambung 4. komponen roda belakang. Kedua. Roda belakang 1. Roda depannya 2. Roda belakang 2. Depan 1. Apa sih? Depan 2. Depan 2, belakang 1. Ya. Iya. Komponen ini apa ya? Alas kaki. 0. Nutup stang. 1. Stang Nutup 2. stang 2, 3. Baut. Baut 1, umur 1. Gimana? Udah, cukup aja segini. Nanti yang nggak ada isinya boleh diisi 0. Terus boleh di-save. Kalau misalnya udah, nanti ini dilengkapi juga sama kayak yang sebelumnya. Terus kita ke solve. Sebelumnya, ini tuh setiap
komputer atau laptop tuh biasanya nggak support. Jadi kalau misalnya udah klik kita explode, itu biasanya keluar invalid. Boleh dicoba. Invalid. Kiki, invalid juga nggak? Nah, oke. Mau di oke, mau di X, datanya bakal hilang, bakal balik lagi ke menu utama. Boleh dibuka MRP-nya. Kita buka file, load problem, terus call 7, terus oke. Itu gunanya di save ya. Kita nggak bisa nge-explode, jadi kita nggak bisa lihat MRP report-nya, tapi sudah saya ambilkan datanya untuk kelompok 7 dan kelompok 14. Boleh stop share screen dulu. Safira, makasih. Ini contoh MRP report-nya. Kelompok 7. Udah muncul. Udah, Kak. Nanti kalau misalnya kita klik explode tadi, harusnya tampilannya muncul kayak gini, MRP selection. Report selection-nya kita urutkan dalam bentuk item ID. Kenapa? Karena kita mau mengurutkan komponen dari nomor 1 hingga nomor 48 bersusun. Nanti di batasannya dijelasin MRP report yang digunakan, diurutkan berdasarkan item ID. Lalu kita klik all items, lalu klik OK. Kalau misalnya udah diklik OK, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini sama tampilannya kayak yang awal tadi di PPT, cuman bedanya ini ada banyak untuk 48 komponen. Nanti buat laporan, ini kan berbentuk kayak gini, boleh di crop-crop aja. Ini juga sama, tabel-tabelnya aja di crop boleh. Dari sini dijelasin juga lead time-nya sekian, source-nya sekian, close-nya sekian, PO release-nya sekian. Kayak gitu. Ini kan ada yang kepotong nih ya. Itu sebenarnya itu sama dengan data forecast kalian. Bisa dilihat. Terus totalnya nanti boleh totalin sendiri aja. Kayak gitu. Ini untuk kelompok 7. Ini untuk kelompok 14. Kelompok 14 juga sama, udah saya ambilin datanya. Report selection-nya dalam item ID. Terus nanti ada pilihan seperti ini, nanti kalian juga sama dijelasin per komponen. Terserah, mau di crop satu-satu per item boleh, nanti penjelasannya. Mau nunggu dulu, mau satu gambar segini berarti ada 3 penjelasan juga boleh. Tergantung di kelompoknya lebih suka yang mana. Lebih merasa rapih yang mana juga. Terus kalau misalnya udah klik MRP report, seharusnya kita mengklik icon bagan sebelah sini. Icon bill of material. Kalau misalnya diklik, harusnya muncul tampilan seperti ini. Tapi tadi balik lagi karena nggak support komputernya, bakal invalid. Sekalipun itu komputer yang saya gunakan di lab, juga sama invalid. Jadi untuk bagan bill of material ini silahkan lihat dari bagan bill of material yang diambil dari diagram.net tadi. Karena yang di diagram.net itu atau Draw.io itu gede ukurannya, kertasnya boleh di landscape buat masukin bagannya. Yang penting gambarnya kelihatan jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kak, itu nanti yang liputannya dikasih ya, Kak? Berarti. Ya, nanti saya kirim. Oke. Bentar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Filenya udah saya kirim di chat Zoom. Bisa di-download kan? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup?
ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu post-test. Post-testnya udah muncul atau belum? Udah ada post-testnya? Udah ada. Boleh dikerjain dulu. Silakan mengerjakan, waktunya 5 menit.
Damai. Tadi aku udah ngisi semua, Kak. Tapi di sini tulisannya malah belum semua. Tadi Tulisannya apa? Tadi aku mau nanya deh, Kak, di punya Kakak, kalau isi semua nggak, Kak, hasilnya? Soalnya Apa Safira ya? Iya. Yang lainnya udah ngisi belum? Saya belum bisa lihat kalau misalnya yang lainnya belum semua. Saya sudah, Kak. Oke, ada yang ngisi ya? Soalnya tadi pas aku udah selesai ngisi, itu tuh balik ke pertanyaan pertama, tapi kosong. Yang lainnya gitu juga nggak? Oke. Yang udah Safira, dia udah sampai pertanyaan nomor berapa? Kan tadi aku udah ngisi semua, terus Udah kok, udah keisi. nanti, Kak. Ada. Udah keisi semua. Ada yang masih ngerjain ya? Azari masih ngerjain? Aku udah, Kak. Oke. Semua ya? Sebelum kita main fun games, saya mau jelasin tentang aturan penulisannya. Sebenarnya aturan penulisannya masih sama dengan aturan penulisan yang di Plus Modo, cuma saya mau menekankan di beberapa hal aja. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Itu di subbab pertama latar belakang mengerucut dari yang umum ke khusus. Tapi saya tentukan per paragraf bahasannya apa. Paragraf pertama dibahas mengenai pentingnya menerapkan sistem MRP di perusahaan. Di paragraf kedua, silakan jelaskan mengenai perusahaan kalian. Mau dijelaskan tentang tahun berdiri boleh, tentang lokasi boleh, tentang produk yang diproduksi boleh juga. Di paragraf ketiga, itu silakan jelaskan permasalahan di perusahaan kalian karena tidak menerapkan sistem MRP. Di paragraf keempat, silakan jelaskan mengenai apakah solusi penerapan MRP dapat mengatasi permasalahan di perusahaan itu atau enggak. Itu di latar belakang, ada yang mau tanyakan dulu? Saya lanjut. Untuk perumusan masalah, minimal ada 3. Perumusan masalah yang pertama, boleh tentang teori. Yang kedua, ketiga, tentang MRP report atau bagan bill of material. Tujuan praktikum menjawab perumusan ada 3. Pembatasan masalah, silakan masukkan batasan-batasan masalah seperti pelaksanaan praktikum, lead time satuannya apa, satuan harganya apa, software yang digunakan, data ramalan dari mana, data on-hand inventory dari mana, kenapa tadi ada beberapa kolom yang nggak diisi, seperti ABC class, kenapa nggak diisi, lot size, kenapa nggak diisi, itu dimasukkan di batasannya. Contoh ukuran
lot size tidak diisi karena di praktikum ini tidak memiliki ukuran lot. Kayak gitu. Sistematika penulisan juga dibuat dan ditambahkan diagram alur penulisannya. Di bab 2, studi pustaka, di parafrase, minimal ada 10 daftar pustaka atau 10 sitasi dari 10 tahun terakhir. Apabila menggunakan jurnal atau penelitian, harap sudah terindeks Scopus atau sintaks. Di subbab yang pertama adalah pengertian perencanaan dan pengendalian produksi. Subbab kedua itu penjelasan mengenai MRP-nya, boleh tentang pengertian, tujuan, input, output, sistem yang berjalan, ukuran lot, dan juga rumus-rumus yang digunakan pada praktikum modul 4 seperti rumus lead time dan rumus biaya penyimpanan, yaitu 10% dari biaya pemesanan. Boleh dimasukkan juga ke bab 2-nya. Di bab 3 itu pengumpulan data, silakan masukkan data inventory, data peramalan, dan data pendukung komponen AutoPad untuk produk make dan buy yang ada harga-harganya. Pengolahan data juga dijelaskan tadi kenapa diisi sekian itu dijelaskan di penjelasannya, dan di MRP report-nya juga dijelaskan mengenai per itemnya. Selanjutnya, di bab 4 penutup, kesimpulan menjawab tujuan, saran minimal ada 3, 1 saran untuk perusahaan, 1 saran untuk MRP itu sendiri, 1 lagi saran untuk praktikum. Daftar pustakanya tadi minimal ada 10 sitasi di bab 2, kalau misalnya menggunakan sitasi di bab 1 juga boleh. Di M4 tidak ada lampiran. Pengumpulannya lengkap dari cover hingga ke daftar pustaka. Pengumpulan dikumpulkan dengan subjek reguler M4, kelompok 7 atau kelompok 14, dengan batas pengiriman pada hari Minggu pukul 23.59. Setelah mengirim ke kelompok wajib konfirmasi kepada saya, hanya ada 3 kali revisi, dan software Turnitin nanti akan diturnitin setelah praktikan mengirim revisi pertama. Kayak gitu. Sejauh ini kelompok yang sudah mengirimkan laporan, belum ada yang memenuhi Turnitin, itu yang paling kecil itu baru 15% di kelompok 11. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan seputar laporan? Belum ada, Kak. Oke, dikerjakan laporannya semaksimal mungkin, nggak usah buru-buruan ngirim karena masih seminggu lagi. Jadi kerjakan semaksimal mungkin. Terakhir ada yang mau ditanyakan mengenai penulisan laporan dari kelompok 7 dan 14? Cukup, Kak. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita mau main games Kahoot. Silakan join di kahoot.it. Suaranya muncul nggak? Muncul ya? Silakan join. Seperti biasa, gamesnya cepet-cepetan, bener-beneran. Nanti yang saya kasih nilai tambahan itu cuma juara 1 aja dari setiap kelompok.
Udah semua ya. Selamat mengerjakan, kita mulai. Benar-benar. Salah. Maaf. Maaf banget. Semua deh, Kak. Iya nih, kemarin Kiki nih gara-garanya. Maaf pulang ya. Sorry banget, sorry. Maaf. Nah, kali ini benar nih kayaknya. Semoga benar. Coba dicek dulu. Kali ini sepertinya benar soalnya. Boleh join dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Benar nih kayaknya. Benar ya guys. Selamat mengerjakan. MRP merupakan singkatan dari apa? Ada yang salah, siapa nih yang salah? Terus siapa nih yang senyum-senyum? Yang nggak ada namanya di sini siapa? Farhan, astagfirullah Farhan. Kamu benar. Kita lanjut. Data yang digunakan pada MRP adalah data yang dari bulan ke-7 sampai ke-12 tadi apa? Masih ada lagi yang salah. Ini 3 nih. Haryanto udah tawa-tawa. Salah pencet, Kak. Siapa ini? Ya Allah, Farhan masih salah ya? Dosa banget kamu, Farhan. Lanjut. True or false? Bom merupakan input dari MRP. Ini siapa yang jawab false?
Mari kita cek. Ih, Haryanto bener loh. Cepet banget nih kayaknya Haryanto. Pemenangnya masih Safira. Kita next lagi. Praktikum perencanaan dan pengendalian produksi terdiri dari 6 modul. Salah pencet aja kak. Mungkin nih. Salah lagi. udah bilang duluan aja. Emang ada berapa modul nih yang jawab benar? 5. Ya, benar. Salah pencet kak, nggak boleh ulang. Nggak boleh. Lanjut. Aplikasi yang digunakan untuk praktikum. Ini gampang nih, ini bisa ngerjain sampai merem. Pasti ada yang salah nih, kan? Ya, aku pencet lagi. Salah pencet. Sama aja lu kayak doi. Wih, Safira win streak. Lu salah semua, Tot. Makanya Ada bener, ditanya doi. sama Farhan nih di sini. Nggak kepencet. Lucu banget. Gimana sih? Lanjut. Pelaksanaan praktikum dilakukan selama 5 sesi. True or false? Kiki mikir banget. Tenang, Ki. Ini siapa nih yang jawab benar? Kita lihat. Safira salah ya barusan ya? Iya, Kak. Ini Safira sama Farhan yang salah. Enggak naik. Farhan, betul berapa Farhan? Kita lanjut. Ini error, doi. Praktikum pertemuan pertama adalah praktikum modul 1. True or false? Ih, ini siapa nih yang salah? Ntar dulu. Mau lihat ekspresinya dulu. Azari, kamu salah ya? Salah Oh. pencet ini. Ah, lu mah udah tahu pasti salah. Wih, Safira masih memimpin. Ini Safira sama Regina loh dari setiap kelompok. Yang lain gak boleh kalah. Ayo, ketua kelompok mulu yang kasih nilai. Ayo, doi. Kasih. Net requirement merupakan, ini tinggal dijemahin aja. Wih, benar semua nih. Ini pasti searching dulu nih. Saya sama Farhan. Enak aja. Lihat nih, berdua. Lanjut. Belajar lah. Bener 2, Tot. Nama lengkap koordinator lab 3. Kalau salah parah sih. Tot, salahin fix. Ini siapa nih? Kenapa pada salah? Beneran ya, ini kok bisa salah? Saya laporin juga nih. Yang bener itu Pak Bambang ya guys, kalau saya itu Wih, Regina, nih Safira salah ya? Oke, kita lanjut. Ya, Nih, soal Udah. terakhir. menjebak nih.
Satuan lithium komponen Mac adalah hari. True or false? Aneh. Yang enggak itu nggak ada Sorry, yang Ted. bener ada. Gua Bener bener. doi, gua coba cek. Coba cek. Lu bener berapa, Tot? Ini error kayaknya. Ini Outnya. juaranya. Otak lu error, otak lu error. Yang dikasih tapi yang juara 1 dan 2 aja. Maaf ya Ki. Ya, Next time ya Ki. yang terakhir enggak. Terakhir. Lalu Kiki maaf ya Ki. Jadi nanti Regina sama Safira saya kasih nilai tambahan. Ki Di belajar lagi ya, Ki. praktikum modul 4. Mungkin itu mungkin itu praktikum modul 4. Sebelumnya ada yang mau Dapetin. ditanyakan? Udah, lu yang nggak dapet dah. Cukup. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Silakan selesaikan tadi oracle-nya. Setelah ini, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Kak. Ya, selamat siang semuanya. Boleh keluar. Akan belajar lagi ya. Ini error.